Halo Cinecrip, balik lagi di trailer reaction bareng gua Rashid Hari. Jadi sembari menunggu review film-film bioskop minggu ini ya, yang kayaknya akan agak telat beberapa hari soalnya orangnya pada sibuk. Kita nonton trailer dulu guys. Sekali lagi ya, kali ini yang mau gue bahas adalah trailer dari sebuah sequel nih. Sequel untuk sebuah film horor Indonesia yang pada saat rilis tahun 2022 kalau nggak salah ya, itu bisa jadi sleeper hit, yaitu Iblis Dalam Kandungan 2 Deception, yang bakal tayang di bioskop itu tanggal 27 Februari alias tanggal yang kemarin gue sebut sebagai Royal Rumble horor lokal. Soalnya dalam sehari kawan-kawan XX1 itu menjadikan satu 3 horor Indonesia saling bunuh anjir. Tapi ya sudahlah, udah sering gue bahas soal itu. Oke, tadi gue bilang ini sequel dari sebuah sleeper hit ya. Gue bilang film pertamanya sleeper hit karena emang gak ada yang expect kalau Iblis Dalam Kandungan 1 itu bakal sukses. I mean itu bukan asalnya dari PH gede, bukan juga film yang pasti dibintangin nama-nama yang bisa ngedatengin banyak penonton biasanya ya. Tapi kemudian di luar dugaan dia tuh bisa dapat sekitar 490-an ribu penonton, hampir 500 ribu. Tinggi banget loh untuk sebuah horror low budget yang bukan sekali lagi ada diproduksi PH gede. Jadi ya pantas lah dibilang sebuah sleeper hit. Walaupun kalau kita ngomongin kualitas ya itu lain cerita lah. Sudahlah, itu silakan dicek sendiri review Cinecrip. Di situ Arya sama Rangga udah mengupas habis filmnya, lu tonton aja lah buat tahu gambaran kualitas film pertamanya tuh gimana. Tapi intinya berdasarkan kualitas itu awalnya gue nggak terlalu antusias nungguin sequelnya ini. Cuman gue mulai ya merasakan penasaran lah. Gue nggak akan bilang excitement yang tinggi banget enggak. Tapi gue mulai ada rasa penasaran sedikit itu setelah mereka mulai ngelempar beberapa poster. Posternya lumayan loh. Posternya lumayan, bukan poster yang membutuhkan kualitas editing yang gimana-gimana. Bukan poster yang kelihatan kayak diedit dengan efek-efek yang keren banget, tapi lumayan. Beberapa posternya itu bisa nampilin nuansa brutal, nggak cuma nampilin muka demit yang gitu lagi, asal hancur, asal rusak, tapi somehow kayak ada apa ya, kesan dalam tanda kutip tuh jahat, disturbing lah. Makanya gue nangkep kayak ada kesan pembuatnya itu tahu kalau yang pertama sebenarnya nggak oke dari sisi manapun ya dilihatnya. Dan di film kedua mereka tuh kayak berusaha ngebangun citra kalau ini loh, kita bikin film yang lebih bagus, mau upgrade. Mungkin tuh juga ya alasan yang kedua ini pakai subjudul itu bahasa Inggris, Deception, anjir. Bukan berarti otomatis bagus ya, gue bilang kalau pakai bahasa Inggris, bukan itu maksud gue. Tapi kan emang ada kesan lebih mahal kalau lu pakai bahasa Inggris. Di kepala penonton ya, penonton jadi akan tergiring untuk berpikir, ini kayaknya bukan horor ecek-ecek nih karena pakai bahasa Inggris. Karena gini, coba lu bandingin, misalkan judulnya itu bahasa Indonesia, Iblis Dalam Kandungan 2 Tipu Muslihat, sama lu bandingin sama yang sekarang ya, Iblis Dalam Kandungan 2 Deception. Kan kedengaran lebih meyakinkan yang kedua, at least di kuping para penonton awam ya. Yang gue bahas nih persepsi di kepala, di kuping penonton ya. Bukan gue bilang kalau bahasa Inggris itu terdengar lebih bagus, lebih keren dari bahasa Indonesia, bukan kayak gitu. Tapi di kepala banyak orang itu emang kecenderungannya adalah kalau mendengar sesuatu yang bahasa Inggris kayak terdengar lebih mahal. Sama kayak lu ke kafe-kafe, es teh, iced tea lebih mahal daripada es teh. Kan ada kesan itu di kepala orang, di kepala konsumen. Nah, di sini tuh sama, yang coba dimainin tuh sama. Tapi di luar itu gue juga tertarik sama yang nulis naskah sih. Ada dua yang nulis. Yang pertama itu adalah yang nulis film pertamanya juga, dan dia juga yang nulis Kodrat, si Asaf Antariksa. Sama yang kedua nih yang gue tertarik. Yang kedua ada Dharma Putra. Ini masih debut film panjang dia ya, Iblis Dalam Kandungan 2. Tapi gue pernah nonton film pendeknya. Gue lupa tahun berapa, mungkin sekitar 2-3 tahun lalu. Tapi kayaknya itu pas ngejuriin Piala Maya. Jadi kan gue ada di bagian film pendek tuh, ada di bagian komite film pendek, dan gue inget pernah nonton film dia yang judulnya itu The Scent of Rat Carcasses, bau bangkai tikus. Nah kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu film surreal yang kreatif. Makanya gue penasaran nih, pada saat nulis horor konvensional itu hasilnya kayak gimana. Itu yang pengen coba gue tahu, kira-kira ada sentuhannya atau enggak lah di film ini. Oke, coba kita cek dulu ya trailer untuk Iblis Dalam Kandungan 2 Deception. Banyak keluarga pasien yang tidak paham
Oh, Denira Wiraguna juga ya. Berarti ngelanjutin cerita yang pertama kayaknya nih. Itu prosedur standar yang harus dijalanin kalau dilakukan operasi. Tapi kan ibu kamu sudah mempercayakan semuanya kepada saya. Dan saya harap kamu dan adik kamu juga seperti itu. Rumah sakit ini ternyata ada kaitannya sama sekte yang bikin bokap. Tunggu, sorry. Seingat gua, yang film pertama yang jadi ibu tuh Nafa Urbah bukan sih? Seingat gua, ini gua lupa, tolong dikoreksi kalau salah. Cuman seingat gua yang pertama Nafa Urbah bukan. Sedangkan yang tadi kan Widi Mulia. Apa request atau gimana nih, coba tolong gue dikasih tahu. Gue agak-agak lupa ingatan gue soal yang pertama. Nyokap gue mati, Beb. Dan mereka ngincer bayangan dalam kandungan nyokap gue. Please, Beb. Apa tuh? Taek kah? Aduh, gelap sekali guys. Tolong bukain pintunya. Anak cantik. Udah bangun. Kamu tunggu di sini dulu ya sebentar. Nanti akan ada giliran kamu. Lah, udah. Walaupun gue concern sama shot-shotnya yang kayaknya anjir gelap banget, semuanya kayak mati lampu sayang. Dari trailer emang kelihatan lebih promising, lebih menjanjikan dari yang pertama. Kalau yang pertama kan ya let's say generic banget tuh. Yaudah soal keluarga pindah ke rumah baru, terus di sana mereka diteror. Udah sering kita lihat haunted house horror yang ya generic. Kalau Deception ini at least dari trailernya itu kayak terkesan lebih padat aja, lebih terfokus. Soalnya kan kayak bakal ngambil mayoritas setting di rumah sakit. Jadi kayak lebih ada urgensi. Mungkin malah setting waktunya nggak lama, nggak yang seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Tapi mungkin cuma beberapa hari atau bahkan 2 hari. Who knows? Tapi gue merasa lebih ada urgensi aja. Kayak single location yang lebih padat, terkesannya kayak gitu dari trailer. Agak ngingetin gue ke itu, ke Tumbal Darahnya Charles Ghazali yang gue tonton di JAV kemarin. Mirip-mirip kayak gitu sih kesannya ya. Sama kalau gue lihat lebih gore juga kayaknya, lebih banyak darah, lebih banyak jeroan yang tumpah. Ya walaupun beberapa penampakan demit di trailernya tuh masih terkesan generik ya, kayak masih cuman setor muka, tapi minimal ada hal yang menjanjikan. Dan gua nggak ngelihat banyak teasing soal jumpscare di sini. Ya ada beberapa, mungkin 2 shot tadi seingat gua yang store muka hantu, tapi kayaknya yang diincar sama sineasnya bukan itu deh, bukan film yang wah 2 menit sekali duar kayaknya bukan. Atau mungkin gue yang denial ya, mungkin itu adalah harapan gue tuh pengen lihat film yang nggak jump scare doang. Oh BTW ini yang ngedirect adalah sutradara Saranjana ya. Wih anjir, ternyata filmnya yang ini lebih dulu keluar sebelum sequel dan spin offnya Saranjana. Gue nggak tahu kenapa, tapi menarik lah melihat ini ada di tangan orang yang baru bakal kayak gimana. Nah sayangnya gini, tadi kan ceritanya itu nyambung ya sama film pertama, cuman di recast aja kayaknya ya, karakternya si Nafa Urbah di recast sama Widi Mulia, tapi intinya kan ini masih nyambung tuh. Nah jadi apakah ini perlu nonton yang pertama atau enggak buat yang belum nonton, itu pertanyaan gue. Soalnya film yang pertama setahu gue belum ada di OTT manapun kan. Aneh aja gitu, di saat film pertamanya sendiri lumayan rame, hampir 500.000, tapi kok sampai sekarang berarti hampir 3 tahun berselang ya belum ada di OTT manapun, tuh sayang. Padahal kalau udah ada di OTT kan enak ya, orang yang udah nonton tuh bisa nge-refresh ingatan kita, sedangkan yang belum nonton tuh jadi mungkin kalau misalkan tertarik nonton yang kedua, mereka jadi bisa nonton dulu yang pertama, nggak kemudian mikir aku pengen nonton sebenarnya tapi gue belum nonton yang pertama, ntar bingung lalalala kenapa nggak ada di OTT nih. Sayang banget sih. Tapi ya cobalah kita tungguin aja besok Iblis Dalam Kandungan 2 Deception di bioskop tanggal 27 Februari, Royal Rumble bareng sama apa aja kemarin, Jagal Teluh sama Pernikahan Arwah ya. Kalau gue sih mau mencoba ngasih kesempatan kayaknya
ini terlihat lebih meyakinkan dibanding yang pertama, walaupun gak kelihatan yang keren-keren juga sih, cuman upgrade sepertinya. Let's see 27 Februari besok. Kalau menurut lo gimana dari trailernya? Apa lo setuju kalau ini kelihatannya bakalan lebih bagus dari yang pertama, atau lo ngerasa sama aja, terlalu gelap juga? Silakan komen reaksi lo di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen join membership untuk dapat benefit-benefitnya bisa dicek dulu. Tiap tier ada benefit apa aja yang ditawarkan, dan silahkan bergabung kalau tertarik. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join sampai hari ini, terutama mereka-mereka ini dari tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Alright, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.